podcast kamu. Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu. Hai Sobat Muda, ketemu kembali bersama kita di sini di acara podcast kamu. Kita akan bahas hari ini tentang ritual-ritual dalam kekristenan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Indra. Saat ini saya melayani di ODB Indonesia sebagai data analis. Dan hari ini kita akan mendengarkan pembahasan dari narasumber kita yang spesial hari ini, yaitu Bang Alex Nanlohi. Halo Indra. Ya, Bang Alex. Halo teman-teman. Apa kabar Bang Alex? Sehat, terima kasih, puji Tuhan. Iya, boleh sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu ya Bang Alex, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Oke, saya Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani penuh waktu di pelayanan Perkantas di Indonesia. Di Perkantas sekarang sibuknya apa Kak? Jabatannya sebagai apa? Wah, saya sekarang di dalam pelayanan secara nasional, saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perkantas Indonesia. Mantap. Iya, jadi buat teman-teman belum kenal nih, banyak orang yang dijangkau ya sama Bang Alex ya, dulu pas siswa, termasuk saya gitu. Kenal Bang Alex pertama tuh ketika siswa. Oke. Nah, kita langsung aja nih Bang Alex ya. Jadi memang pembahasan kita hari ini tuh karena banyak anak muda tuh yang bergumul dengan ini sih Bang Alex ya, tentang ritual-ritual dalam kekristenan. Nah, ini cukup menarik ya karena ritual itu kan sebenarnya erat ya sama aktivitas agama gitu ya. Nah, sebenarnya ritual buat orang Kristen tuh artinya apa sih Bang Alex? Oke, ini sebuah pergumulan dan pertanyaan yang memang banyak ditanyakan. Tapi saya coba mulai dengan sebuah pernyataan yang saya suka waktu bicara tentang kekristenan. Jadi ada ungkapan yang mengatakan Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tentunya memang juga agama karena ada ritualnya, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di dalam ritual, tentunya kita tidak melupakan bahwa itu bertujuan untuk mengekspresikan iman, kepercayaan kita, dan juga tentunya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai tujuan akhir sebenarnya dalam sebuah relasi seperti itu. Jadi jangan akhirnya berhenti pada ritualnya, tetapi apa yang diekspresikan atau ditampilkan dalam ritual itu yang akan meneguhkan iman dan juga membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya pikir itu yang harus terjadi. Wah, iya benar ya Bang Alex, saya setuju. Nah, tapi kalau kita tarik kembali ke ritualnya nih Bang Alex ya, karena memang terkadang kan kita terkunci ya dengan ritual itu ya. Karena kayak misalnya ke gereja itu sebenarnya ritual nggak sih Bang Alex? Menurut Bang Alex nih ya, perjalanan kita ke gereja gitu, setiap minggu kita ke gereja itu ritual nggak ya? Kalau mau kita tarik lebih luas, ada seorang penulis mengatakan sebenarnya hidup kita juga ritual. Ritualistik dalam pengertian ada hal-hal yang kita lakukan berulang kali. Nah, memang seringkali yang jadi pergumulan begini. Kalau itu dilakukan berulang kali, seringkali kita kehilangan maknanya. Nah, sehingga bagi saya mungkin kalimatnya begini. Jangan takut dengan sesuatu yang berulang atau rutin, tetapi maknailah kerutinan itu sehingga itu menjadi sesuatu yang membawa dampak dan pengaruh buat hidup kita. Contoh ya, setiap pagi kita bangun, lalu kita mandi, itu kan rutin ya. Benar. Makanya kalau ada yang takut dengan rutinitas, saya bilang jangan takut dengan rutinitas, itu adalah sesuatu yang ritme kehidupan. Nah, tapi mungkin supaya kita tidak kehilangan, maka makna daripada ritual itu, kerutinan itu yang harus terus kita disegarkan. Sehingga akhirnya kembali lagi kita menikmati bahwa ini semua dalam rangka kita membangun relasi dengan Tuhan. Nah, jadi kalau konteksnya seperti itu ya Bang Alex ya, misalnya ritual itu kan berarti set of kebiasaan yang mungkin kita lakukan sehari-hari gitu ya, yang kita lakukan terus-menerus. Nah, bedanya sama sakramen tuh apa ya Bang Alex? Karena kan ada ritual, ada sakramen, gitu, ada baptis lah, ada perjamuan kudus lah. Apakah itu juga termasuk dalam ranah ritual itu sendiri, atau sebenarnya ritual itu mungkin sesuatu yang lebih sederhana seperti puasa gitu?
Atau gimana? menurut Nah, kalau kita mencoba membaginya, memang ada ritual yang dilakukan secara umum, tapi jangan lupa bicara ritual itu biasanya memang terkait dengan kebiasaan budaya ataupun sebuah pola di sebuah budaya dan lokasi tertentu. Jadi misalnya nih ya, di gereja ini lakukan, di gereja yang lain nggak lakukan. Misalnya itu sesuatu yang mungkin ranahnya ritual. Jadi terkait dengan kebiasaan. Nah, tetapi kalau bicara sakramen, gereja menghayatinya sebagai bagian dari perintah yang Yesus berikan. Oke. Jadi karena itu sakramen umumnya ya, kalau itu gereja yang mengakui Yesus Kristus Allah Tritunggal, maka gereja melakukan sakramen sebagai ketaatan kepada perintah Yesus. Nah, dua sakramen yang utama yang juga kita hayati Yesus perintahkan adalah tentang perjamuan kudus dan baptisan kudus. Oke, jadi itu perbedaan utamanya ya Kak Alex ya. Berarti kalau ritual-ritual yang lebih umum seperti puasa, saat teduh mungkin ya kalau kita mau itu juga angkat sesuatu kesana, ya, yang kita ulangi, yang rutin ya. Betul. Perjamuan misalnya PA rutin ya, KTB mungkin ya. Berarti itu yang masuk ke ranah ritual itu tadi ya. Kalau kita setuju dengan istilah itu ya. Nah, pertanyaan adalah sebenarnya ritual-ritual itu yang tadi kita bahas ya, ini mengesampingkan dulu yang sakramen ya teman-teman ya. Ritual-ritual tadi yang kita sebut itu sebenarnya wajib nggak sih kita lakuin? Karena ini kaitannya di dalam membangun spiritualitas hidup rohani kita yang kalau dikatakan secara sederhana kan hidup rohani yang makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Saya pikir kan dua itu yang utama ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka ritual-ritual itu saya lebih senang menyebutnya sebagai disiplin rohani. Karena itu akan lebih menolong kita melihat disiplin itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi dimulai dari dalam diri kita. Ya, karena kita paham bahwa ini perlu kita lakukan dan ketika kita melakukannya, maka kita mendapatkan manfaat dari hal itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, mungkin bukan hanya satu ritual, tapi bisa beberapa ritual yang kita lakukan. Misalnya, waktu kita ingin dekat dengan Tuhan, maka bukan hanya baca Alkitab, tapi berdoa. Beberapa orang membiasakan journaling, melakukan journaling. Nah, itu kan seperti ritual yang kita lakukan, tapi memang tujuannya adalah untuk mendekatkan kita makin mengenal Tuhan. Ritual untuk makin menolong kita mengasihi sesama. Misalnya ada yang melakukan misalnya memberi perhatian kepada orang yang ada di sekitar kita secara rutin. Nah, saya pikir itu hal-hal yang bukan cuma satu jalan mencapai hal tersebut. Sehingga jangan heran di beberapa gereja ritualnya itu juga bisa bermacam-macam terkait dengan mereka ada di situasi atau budaya yang seperti apa. Nah ini menarik karena tadi Bang Alex beberapa kali sebut bahwa ritual ini, ritual atau disiplin rohani ini itu berkaitan erat dengan kebiasaan atau budaya di tempat tertentu gitu ya. Di tempat di mana ritual itu dilakukan atau disiplin rohani itu dilakukan. Nah pertanyaan berarti kalau begitu apakah dulu tuh sempat ada misalnya satu ritual atau satu disiplin rohani yang dilakukan sama gereja tersebut tertentu atau apa gitu ya, terus sekarang udah nggak dianggap tidak penting atau tidak perlu lagi. Ada nggak sih Bang kejadian seperti itu? Gitu? Mungkin bukan gereja pada umumnya, karena kalau kita bicara gereja itu kan sesudah perjanjian baru dan di masa Kristus begitu ya, sesudah masa Kristus. Tetapi kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama misalnya, ya ritual yang dulu harus mesti ada kalau datang kepada Tuhan adalah mempersembahkan kurban. Nah, tetapi sekarang kita tidak lagi melakukan hal itu. Itu yang dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Tetapi ada juga yang sifatnya yang ini ya, dulu tidak ada, malah sekarang ada. Contohnya, gereja melakukan Rabu Abu. Itu kan dulu di zaman Yesus juga nggak ada, bahkan tidak ada diperintahkan. Tetapi
gereja melakukan itu. Ada kamis putih, disertai pembasuhan kaki. Ya. Nah itu saya juga melihat, wah ini ritual yang sebenarnya tidak ada dulunya. Walaupun nanti kalau kita pelajari sejarah gereja, beberapa gereja sudah melakukan itu sejak awal. Tapi ini dalam konteks misalnya di perjanjian lama kan tidak ada. Bahkan tidak diperintahkan juga, tetapi dilakukan saat ini. Oke. Nah, karena udah mengarah ke sana ya, Bang Alex ya. Memang nih ada beberapa gereja yang aku observe juga sekarang mulai melakukan itu ya. Beberapa tahun terakhir, Rabu Abu, Kamis Putih, dan juga Minggu-Minggu Prapaskah memang dari dulu selalu dilakukan ya. Dan juga Minggu Advent ya, itu selalu dilakukan. Tapi semakin banyak gereja-gereja yang aku lihat sekarang, tanpa bermaksud mengeneralisir ya teman-teman ya, tentu ya. Tapi ada banyak sekali gereja-gereja yang mulai mengarah ke sana. Dan memang menggunakan ritualistik atau kalender-kalender gerejawi yang baru itu sebagai cara untuk membuat jemaat lebih dekat sama Tuhan. Memang kan arahnya ke sana ya. Karena dengan ritual tersebut dianggap bahwa nanti jemaat bisa semakin dekat nih dengan Tuhan. Karena makin merenungkan kasih Tuhan misalnya lewat Rabu Abu, lewat Kamis Putih seperti itu. Nah, pertanyaan adalah sebenarnya kita, kalaupun kita tidak lakukan hal-hal tersebut, apakah kita kehilangan sesuatu dari ritual-ritual tersebut? Misalnya kita melakukan di Rabu Abu, apakah kita missing something kalau kita nggak lakukan hal itu? Nah, ini jawabannya bisa berbeda untuk setiap orang. Dan tentunya ketika gereja tertentu memilih untuk melakukan itu, bagi saya yang paling penting adalah gereja menjelaskan maknanya. Karena waktu bicara simbol, saya pikir juga gereja punya banyak simbol. Ya, kita punya salib misalnya. Kita punya di beberapa gereja di bagian depan ada Alkitab yang terbuka, ada bejana untuk melakukan pembaptisan, ada cawan yang biasa dipakai di perjamuan kudus. Jadi pertanyaannya adalah apakah gereja memberikan pendidikan yang baik kepada jemaat untuk memahami simbol-simbol itu? Termasuk kalau gereja-gereja yang mengikuti tahun liturgi, bahkan warna kain mimbarnya pun, warna jubah pendetanya atau stola yang dipakai pendetanya pun itu punya makna. Nah, sehingga yang memang jadi pergumulan yang menyedihkan adalah ketika itu hanya dilakukan berulang, karena minggu ini ya udah Paskah lagi atau Prapaskah, lalu kemudian minggu ini udah masuk masa Advent, tapi tidak dijelaskan. Nah, bagi saya ya itu nggak nolong apa-apa. Tetapi kalau dijelaskan, maka itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, mungkin jangan terjebak dengan menjadikan itu satu-satunya cara. Nah, tentu ya kalau kita perhatikan, memang ada reduksi yang terjadi kalau belajar sejarah gereja. Ada yang menyoroti bahwa ada reduksi yang terjadi di dalam abad pencerahan ketika ritual gereja banyak yang dibuang, khususnya dalam gereja-gereja reformasi, sehingga di gereja reformasi yang tersisa cuma salib katanya. Semua dibuang gitu ya. Takut nanti patung ini bermasalah dan itu, sehingga kalau kita pergi ke gereja-gereja sebelum reformasi, kita masih melihat keindahan gereja, patung-patung yang ada, lukisan. Nah, gereja reformasi itu cenderung katanya membuang hal itu dan mengutamakan perjumpaan dengan Tuhan hanya melalui pemikiran. Apalagi khotbah menjadi bagian penting di dalam gereja reformasi. Nah, saya secara khusus melihat kalau kita belajar ya, kita tidak usah mengulang sejarah atau menyalahkan mana yang benar salah. Kalau kita belajar dari Alkitab bahwa ternyata perjumpaan Tuhan dengan umat itu melibatkan seluruh panca indera. Nah, karena itulah ketika ada orang-orang yang mungkin simbol-simbol itu bisa menolong dia menikmati kehadiran Tuhan yang lebih dekat, saya pikir ya silahkan gereja melakukan itu. Karena tidak semua tentunya hanya menggunakan pemikiran. Bahkan saya pikir Tuhan Yesus pun juga sangat menarik ketika mengajak umatnya sakramen perjamuan kudus ya. Misalnya begini, waktu kamu makan dan minum, kamu mengingat kematianku. Kita biasanya mengingat itu kita hanya bayangkan sebagai aktivitas pikiran. Ayo ingat gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Waktu kamu mau mengingat aku, makan dan minum.
Bagaimana waktu makan dan minum itu mengingatkan kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, jadi bagi saya, wow, Tuhan sendiri pun juga punya berbagai cara. Di Perjanjian Lama bahkan macam-macam ya. Waktu kehadiran Allah ada asap dan segala macam. Nah, saya lihat di beberapa gereja ada yang pakai efek itu juga ya, Indra ya. Kalau awal-awal ketika mulai di ibadahnya. Jadi saya tidak hanya menyoroti gereja yang ritualistik, tapi gereja-gereja baru misalnya pakai pencahayaan lampu yang baik gitu ya. Lalu kemudian ada asap. Itu memang membawa sebuah suasana hati yang wow, begitu lebih berasa dekat dengan Tuhan. Walaupun di konser juga begitu juga. Gitu ya. Ya, itu menarik sih. Jadi memang fokusnya bukan ke ritualnya, lagi-lagi ya kita tekankan kembali ya teman-teman, fokusnya bukan ke ritualnya, tapi ke hubungan kita dengan Tuhan ya. Itu yang tadi Bang Alex sudah ulang beberapa kali ya. Dan memang ini menarik ya Bang Alex, saya juga jadi kepikiran, iya berarti liturgi gereja memang sudah dibuat sedemikian rupa, memang untuk membantu kita juga ya. Sebenarnya bisa dibilang itu juga salah satu ritual lah ya, tanda kutip ya. Karena memang dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Sayangnya seringkali tidak dijelaskan. Hanya karena dianggap jemaat harusnya sudah tahu. Ini secara sederhana aja ya. Saya coba kasih contoh. Kalau kita datang ke ibadah hari Minggu. Di dalam gereja yang memiliki liturgi, pertanyaan paling dasar begini. Di dalam ibadah, siapa yang ngundang siapa? Kita ngundang Tuhan datang atau Tuhan yang mengundang kita datang? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Liturgi memberikan jawabannya. Bahwa sebenarnya dimulai dengan votum dan salam itu menunjukkan kita yang datang memenuhi undangan Tuhan. Jadi sebenarnya liturgi itu Tuhan sedang mengundang kita. Wah, waktu saya jelaskan begini ada satu yang protes waktu itu. Saya rasa nggak gitu Pak Pendeta. Yang benar itu kita yang ngundang Tuhan. Tapi saya bilang kalau kita yang ngundang Tuhan, pertanyaannya, pas pengutusan siapa yang suruh siapa pulang? Iya, siapa yang diutus? Kita yang suruh Tuhan pulanglah. Bukankah Tuhan mengatakan pulanglah. Jadi sebenarnya liturgi itu sedang mendidik kita menyadari anugerah Allah. Liturgi itu bahkan menolong kita waktu kita mengaku dosa. Setelah kita diampuni, kita diberikan amanat hidup baru, petunjuk hidup baru. Lalu kemudian kita mendengarkan khotbah, kita memberi respon dengan memberi persembahan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang mendidik kita. Makanya saya pikir ritual itu sama kayak orang tua ya. Indra kan pernah kecil ya. Kita kan sebelumnya pernah kecil ya. Nah, waktu kecil jam segini tidur siang, itu kan ritual. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, anak kecil pokoknya harus tidur siang, tapi disuruh ya sudah. Kadang-kadang dipaksa ya. Kalau sekarang maunya tidur siang terus. Nah, tapi setelah kita menghayati, oh iya ya itu berguna dan akhirnya itu dilakukan ya tanpa paksaan. Harusnya sih begitu. Ya esensi ya itu tadi ya liturgi, makanya saya juga berpikir wow, ternyata memang di balik ritual-ritual itu memang yang harus kita pikirkan maknanya sebenarnya gitu ya. Nah kalau puasa gimana tuh, Bang Alex? Nah ini kalau bicara puasa bukan untuk menguruskan badannya, bukan itu poin utamanya, bukan ya? Bukan itu cara diet yang lain. Kembali lagi kita melakukan hal itu sebagai disiplin rohani. Disiplin rohani pengertiannya adalah apa yang kita lakukan itu akan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Puasa tujuan utamanya adalah mengkhususkan waktu kita mengesampingkan hal-hal duniawi yang biasa kita lakukan. Contohnya makan, untuk bisa memiliki kedekatan dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, misalnya menggumulkan sesuatu. Sehingga tujuan puasa bukanlah untuk menyogok Tuhan. Kesannya kalau doanya cuma doa doang, kayaknya Tuhan dengernya cuma satu telinga ya. Kalau nanti pakai puasa, aduh Tuhan nih sampai sakit perut nih, baru Tuhan dengar. Sehingga kita tidak melakukan itu supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebagai balasannya. Tetapi kita mengerti bahwa mungkin kalau kita terus-menerus melakukan aktivitas kita tidak punya waktu yang khusus. Nah makanya biasanya puasa itu terkait dengan doa. Contoh saja, biasanya anggaplah kalau kita siang, kalau kita makan, maka jam 12 sampai jam 1 kita istirahat makan siang. Nah,
ketika kita mengesampingkan makan siang, kita memang mengambil waktu itu untuk berdoa. Nah, untuk makin belajar mengerti kehendak Tuhan, biasanya dalam pergumulan tertentu yang kita hadapi, maka puasa menjadi satu disiplin rohani yang akan menolong kita untuk bisa punya kepekaan, karena kita ambil waktu-waktu itu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Harusnya begitu ya. Harusnya Harusnya begitu. Iya. Kenyataannya Kenyataannya kadang tidak ya, kita puasa aja gitu. Iya, puasa terus ritual gitu. Tuhan, aku udah puasa loh. nih. Kebangetan kalau nggak dikasih begitu ya. Biasanya Padahal kita begitu. juga nggak denger-dengeran dengan Tuhan di masa puasa itu. Benar. Karena memang ada orang-orang kan yang pikir, oh iya puasa itu salah satu cara yang tadi kayak Bang Alex bilang ya. Karena kayak di Ezra aja kan disebut ya, di Ezra 8 ayat 2-3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi kan seolah-olah, wah ini puasa berarti mengabulkan permohonan. Padahal kan nggak gitu ya, tadi Bang Alex kan sudah jelaskan ya. Iya, itu konteksnya Israel. Oke. Konteks Israel pada waktu itu dalam bagian apa bukti mereka mengandalkan Tuhan? Apa bukti mereka dekat kepada Tuhan? Maka Tuhan katakan berpuasa. Nah, waktu mereka berpuasa, itu sebuah tindakan wujud mereka mengandalkan Tuhan. Nah, makanya kalau saya juga menghayati sekarang, kita bukan hanya puasa makanan, saya pikir. Puasa gadget. Ya, begitu bangun pagi, kadang-kadang gadget menyita waktu kita. Kita puasa untuk misalnya nongkrong dulu. Maksudnya, hal-hal yang kita tahu bisa mendistraksi kita dari Tuhan, karena ini waktu yang kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan misalnya, saya pikir itu bisa kita pikirkan bukan hanya puasa makanan. Tidak terbatas pada Tidak makanan. terbatas pada puasa makanan. Oke. Nah, satu lagi menurutku pandangan yang banyak di luar sana itu adalah puasa dan doa itu usaha untuk kita mengosongkan diri untuk menerima firman Tuhan. Nah, itu mengosongkan dirinya itu apakah gimana menurut pandangan Bang Alex? Saya pikir jangan mengingkari kemanusiaan kita. Oke. Ya. Mengosongkan dirinya itu apakah dengan pengertian saya kemudian jadinya tidak punya pikiran apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan pun bekerja di dalam dan melalui nalar kita juga. Jadi misalnya ketika kita puasa, kita berdoa, biasanya terjadi proses yang namanya discerning. Discerning itu adalah bagaimana saya bisa membedakan yang mana yang Tuhan mau. Nah, waktu kita bicara discerning itu, proses membedakan manakah kehendak Tuhan, saya pikir di situ Tuhan juga memberikan pemikiran kepada kita untuk kita sama-sama melewati, gumulkan, begitu. Saya baru saja bicara di satu persekutuan, bicara soal proses discerning ini. Dan saya katakan, Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan akal budi di sini menyatakan pembaharuan pemikiranmu supaya apa? Nah, menarik. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, maksudnya dalam bagian itu Tuhan memberikan kita discernment bagaimana kita membedakan. Misalnya ini kita tahu-taunya dapat 2 tawaran pekerjaan yang sama. Yang mana kehendak Tuhan? Nah, itu kan kita nggak bisa bilang saya mengosongkan diri, Tuhan pilihkan buat saya. Salah satu ciri kehendak Tuhan ketika kita menggumulkannya, kita nggak lepas tanggung jawab. Oh, udah Tuhan yang pilihin deh buat saya. Pokoknya saya bejana kosong apapun yang Tuhan mau. Itu sebenarnya kita tidak sedang mencari kehendak Tuhan, tapi kita lari dari tanggung jawab kita. Nah, proses itu saya pikir bukan pengosongan, tetapi makin menikmati kedekatan dengan Tuhan, pemikiran kita makin disucikan oleh Tuhan. Nah, itu yang saya pikir harus kita ingat. Oke. Jadi bukan mengosongkan diri, tapi ya itu ya, discernment tadi ya, yes. Bang Alex ya. Nah, kembali soal tadi, karena sebut Roma 12 ya, saya jadi ingat Roma 12 itu kan biasanya digunakan untuk persembahan ya. Roma 12 ayat 1. Satunya ya, oke. Nah, berkaitan dengan itu ya Bang Alex ya, salah satu ritual yang sebenarnya banyak juga dibahas sama, atau teman-teman sobat muda, apakah ada pembahasan-pembahasan itu di gerejanya, yaitu tentang persepuluhan. Bang Alex, nah ini karena cukup menarik ya persepuluhan ini ya.
ini kan sebenarnya diajarkan dari dulu banget ya, dari perjanjian lama itu sudah Betul. ada ya persepuluhan ini. Dan ya perjanjian lama memang yang mengajarkan kita, dan kita tahu konsep tentang persepuluhan dari sana gitu ya. Tapi sebenarnya maknanya apa sih Bang Alex? Apakah berkaitan juga tadi ya dengan soal discernment tadi? Apakah ada kaitannya dengan, ya ini salah satu cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan sudah pasti, atau ada maksud lainkah dari persepuluhan? Kita harus ingat kembali tentunya kepada ketika awalnya Tuhan memberikan perintah untuk persepuluhan di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam bagian itu kalau kita perhatikan memang persepuluhan menjadi cara Tuhan memenuhi kebutuhan orang Lewi. Suku Lewi yang waktu itu tidak dikasih tanah. Waktu pembagian tanah mereka tidak dapat tanah, sehingga mereka hanya fokus melayani rumah Tuhan. Maka saudara-saudaranya 11 suku yang lain itu harusnya menjadi orang-orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan, dan nanti itu yang dipakai kepada Bani Lewi ini. Tapi kalau kita pelajari lagi secara mendalam, ternyata itu bukan hanya diberikan kepada imam lalu nanti dibagi kepada Bani Lewi, tetapi juga kepada orang asing, yatim piatu, janda, dan pemeliharaan untuk rumah Tuhan. Memang kalau kita hitung-hitungan begitu ya, sebenarnya kan 11 suku ya. 11 ya. Yang kasih. Berarti 110% dong. Gitu. Nah, makanya ada juga hamba Tuhan katanya di satu masa minta jangan cuma kasih 10% gitu ya. Karena lihat itu dikasih 110% misalnya begitu. Nah, di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu bukannya sesuatu yang dikatakan tidak ada lagi. Tetapi memang konsepnya dibangun bahwa seluruh hidup itu milik Tuhan. Sehingga kadang-kadang jangan berpikir karena saya udah kasih 1/10 maka 9/10-nya milik saya. Suka-suka saya dong mau pakai buat apa. Dan ingatlah, di perjanjian lama itu salah satu bentuk iman mereka kepada Tuhan ketika mereka berani mempersembahkan, mengakui bahwa pemeliharaan hidup itu bukan dari uang tapi dari Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Nah, di perjanjian baru ketika Kristus sudah mati di kayu salib, dia bangkit menggenapkan seluruh hukum Taurat, maka sebenarnya tidak ada lagi perintah harus memberikan persepuluhan. Tapi perintahnya persembahkanlah seluruh hidupmu. Nambah ya. Nah, nanti proses discernment-nya ini, Discernment lagi ya. berapa sih seluruh hidup yang kita mau kasih sama Tuhan? Mau masukin badan kita ke kantong kolektor nggak muat gitu ya. Maka ada proses discernment. Berapa yang Tuhan mau saya berikan? Nah, saya harus katakan 1/10 mungkin bisa jadi patokan. Tapi itu bukan lagi sebagai kewajiban. Ya. Patokan minimal misalnya. Karena memang perdebatan-perdebatan yang terjadi kan memang harus 10%. Kan nggak harus 10%, kalau saya misalnya 5%. Bisa kasih 15%. Dan jadilah saluran berkatnya, sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu.